Sebelumnya, kita sudah mempelajari props untuk menampilkan data di dalam komponen. Tetapi props memiliki kekurangan, yaitu kita tidak bisa merubah props yang dikirimkan. Lalu bagaimana caranya seandainya kita ingin merubah data yang ditampilkan di dalam komponen kita? Muncullah state dalam React. State merupakan sebuah variabel yang reaktif. Kata-kata reaktif terlihat menyeramkan di awal, tetapi sebenarnya tidak begitu menyeramkan. Untuk mencontohkan reaktif tersebut, mari kita lihat demo ini. Misalkan saya memiliki sebuah variabel dengan nama A yang merupakan angka 10. Lalu saya memiliki sebuah variabel B yang merupakan hasil penjumlahan dari variabel A ditambah 20. Ketika kita coba menampilkan B-nya, hasilnya adalah 30. Lalu bagaimana ketika kita ngerubah A-nya dari 10 menjadi angka yang lain? Misalnya A-nya kita rubah menjadi 20. Apakah B-nya akan ikut berubah ketika variabel A-nya dirubah? Jawabannya adalah tidak. Karena di dalam JavaScript, variabelnya tidak memiliki reactivity. Ketika kita sudah mendefinisikan di awal bahwa B adalah A ditambah 20, di saat A-nya adalah 10, variabel B ini tidak akan berubah seandainya variabel A berubah di line selanjutnya. Nah, berarti variabel tidak mendefinisikan sebuah reactivity system. Salah satu contoh reactivity lainnya adalah ketika kita menggunakan Google Sheet atau Excel di dalam dunia nyata. Misalnya saya memiliki variabel A yang berisi angka 10. Lalu saya memiliki variabel B yang merupakan hasil penjumlahan variabel A ditambah 10. Di sini, ketika saya merubah variabel A-nya menjadi 20, lihat di variabel B-nya otomatis berubah juga, karena Excel mengimplementasikan sistem reactivity. Nah, setelah kita mengetahui reactivity itu apa, sebenarnya React itu menggunakannya di mana sih reactivity ini? React mengaplikasikan reactivity dengan cara setiap kali state kita berubah, maka tampilannya akan berubah secara reaktif mengikuti perubahan state yang kita buat. Untuk menggunakan state dalam function kita akan menggunakan hooks. Simpelnya, hooks adalah sebuah function yang disiapkan oleh React agar kita dapat menggunakan state dan beberapa API lain di dalam function komponen kita. Kita bisa membuatnya dengan cara seperti ini. Kita memiliki sebuah variable state, merupakan sebuah state React dengan menuliskan react.useState. Kalau kita coba console log dulu, state ini apa sih sebenarnya? Console.log state, kita save, kita buka lagi. Nah, dari sini state akan mengembalikan sebuah array. Yang pertama adalah state itu sendiri dengan tulisan undefined karena kita belum menuliskan value apapun di dalam state ini. Dan yang kedua adalah sebuah function untuk merubah state yang kita punya. Kalau kita ingin memberikan default value dari state ini, kita bisa memberikannya di dalam parameter pertama ketika kita memanggil function useState ini. Misalnya kita coba defaultnya adalah semi. Kalau kita coba save, nah sekarang array-nya sudah terisi variabel pertama, default value yang kita tuliskan, yaitu semi, dan variabel kedua adalah sebuah function. Lalu kita bisa menampilkannya di dalam JSX-nya dengan cara yang sama ketika kita menampilkan sebuah variabel. Misalnya di sini kita tuliskan state, karena dia adalah sebuah array, kita bisa ambil indeks ke 0-nya. Kita save. Tuh. Nah sekarang, bagaimana caranya ketika kita ingin merubah data state-nya yang awalnya dari semi menjadi data yang lain? Kita bisa memanggil sebuah fungsi yang dikirimkan oleh useState tersebut yang terdapat pada indeks pertama. Kita bisa coba ambil function-nya dengan menuliskan state, indeks pertama, lalu kita fungsi. Fungsi ini akan menerima satu parameter, yaitu data baru yang akan kita simpan di dalam state tersebut. Misalnya awalnya kita tuliskan semi, dan kita ingin coba rubah menjadi John, kita save, dan kita coba jalankan, oh ternyata dia akan muncul error. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, ketika sebuah state itu berubah, React akan melakukan re-render function ini. Sekarang kalau kita lihat, state-nya ini awalnya semi, lalu kita rubah. Ketika kita rubah, fungsinya akan jalan kembali. Ketika fungsinya dijalankan, kita akan ngerubah lagi, dan terus-menerus. Itulah yang kita sebut dengan infinite render di dalam React. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah, untuk merubah sebuah value dalam sebuah state, kita harus memanggil fungsi yang dikirimkan oleh useState tersebut, yang kita dapatkan di dalam indeks yang pertama.
Lalu apakah bisa kita merubah state-nya secara langsung tanpa memanggil fungsi yang sudah disediakan? Kita coba bilang state sama dengan 0, lalu sama dengan selayaknya kita merubah variabel di dalam JavaScript, lalu kita ganti jadi John. Kita save. Kita refresh. Nah, mungkin teman-teman langsung sadar, loh ini bisa kok. Sebenarnya ini bisa karena state-nya kita rubah sebelum kita mereturn elemennya. Dan kalau teman-teman lihat di bawah sini, dia tulisannya tetap semi dan function. Tetapi ketika kita klik, dia berubah menjadi Jones. Hal ini bisa terjadi karena kita melakukan perubahan variabelnya sebelum kita mereturn. Tetapi, hal ini tidak bisa dilakukan dan tidak disarankan. Kenapa? Misalnya kita merubahnya di dalam set timeout. Kita lakukan ini setelah misalnya 100 detik. State ke 0 sama dengan do. Kita lakukan ini selama 100 detik. Kita save, kita refresh. Nah, dia tidak berubah, masih menjadi John. Kenapa? Karena ketika kita merubahnya seperti ini, reactivity system dari React-nya tidak ke-trigger. Ketika reactivity systemnya tidak ke-trigger, maka return-nya ini tidak akan berubah dengan data yang baru. Jadi diharuskan untuk merubah data dalam sebuah state itu menggunakan function yang sudah disediakan oleh useState tersebut. Nah, untuk mendemonstrasikan state ini lebih lanjut, kita bisa mencoba membuat sebuah input. Kita tuliskan input dengan type-nya adalah text, dan kita akan mendeteksi event onChange. Setiap kali teksnya berubah, kita akan memanggil sebuah function yang kita beri nama onChange juga. Jangan lupa kita harus tutup. Di sini, kita bisa berikan functionnya, function onChange, yang dimana dia akan menerima satu parameter, yaitu event yang terjadi. Lalu kita bisa mendapatkan value yang diinput oleh user pada event.target.value. Kita bisa menyimpan value-nya ke dalam sebuah variable dengan nama value. Kita save seperti ini. Kita coba konsol terlebih dahulu value-nya, memastikan bahwa value-nya sudah masuk. Ketika kita coba ketik W, di dalam konsol muncul huruf W. Ketika kita tuliskan huruf E, muncul huruf W dan E. Nah, kita ingin mencoba nih, setiap kali datanya berubah, kita pun akan merubah state yang kita punya. Caranya gimana? Caranya seperti yang tadi, kita panggil state-nya, indeks pertama, lalu kita info dengan data barunya. Misalnya data barunya, kita akan masukkan value yang diinput oleh user. Kita bisa masukkan di sini value. Kita save, kita coba lihat, ketika kita ketik huruf Q, nah state kita berubah jadi Q. Kalau kita tulis huruf W, dia berubah menjadi QW. Karena value yang dikirimkan di sini adalah QW. Kalau misalnya kita rubah lagi jadi Q, dia berubah lagi menjadi huruf Q. Kalau kita rubah menjadi huruf semi lagi, dia pun akan dirubah menjadi semi. Yang perlu kalian perhatikan, ketika kita menuliskan semi, melakukan state-nya itu tidak sekali. Tapi setiap kali kita melakukan perubahan. Setiap kali S kita render lagi, SE kita render lagi, kita render SEM sekali render, SEMM satu kali render, dan juga yang terakhirnya semi satu kali render. Kenapa bisa ke render ulang? Karena kita memanggil fungsi ini, yang dimana fungsi ini akan merubah state yang kita punya dan melakukan render ulang komponen yang kita miliki. Lalu ketika kita melihatnya seperti ini, state elemen pertama, state elemen ke-0, ini agak susah untuk dilihat. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan fitur di dalam JavaScript, yaitu array destructuring. Di dalam state ini, karena kita tahu dia akan mereturn sebuah array, kita bisa tuliskan array, yang dimana di dalamnya akan menerima dua elemen. Elemen pertama adalah state yang kita punya. Kita bisa beri nama state tersebut. Misalnya di sini, semi adalah nama saya. Kita bisa tulis di sini state-nya adalah name. Tapi ini bebas, tidak ada syaratnya. Elemen selanjutnya adalah sebuah fungsi untuk merubah nama tersebut. Commonnya, kita menulis fungsinya itu dengan tulisan set, rubah, state apa yang ingin kita rubah. Misalnya state name yang ingin kita rubah, kita bisa tulis set name. Kita bisa ganti di sini jadi set name. Kita ganti di sini menjadi state name. Kita hapus konsol state-nya, kita coba save, kita lihat di browser, outputnya masih sama. Inilah penggunaan state di dalam React. Kita dapat menggunakan state di dalam React ketika kita membutuhkan sebuah data yang akan berubah-ubah. Berbeda dengan props, yang konteksnya hanya read-only, state kita bisa lakukan perubahan datanya sesuai dengan keinginan kita. Untuk menggunakan state,
kita harus memanggil function react.useState, yang dimana function ini akan menerima satu parameter yang merupakan default value dari state yang kita punya. Tetapi parameter pertama bersifat optional. Lalu function ini akan mereturn sebuah array dengan dua elemen. Elemen pertama adalah state yang kita punya. Elemen kedua adalah sebuah fungsi untuk merubah state-nya ini. Yang dimana ketika fungsi ini dijalankan, React akan melakukan re-render atau menampilkan elemen baru kita dengan data yang sudah kita rubah. Untuk mengambil state-nya, sama seperti kita mengambil sebuah variabel. Lalu untuk memanggil fungsinya, sama seperti memanggil fungsi dalam JavaScript, dan parameter pertamanya adalah value baru dari state yang kita inginkan. Perlu diperhatikan, kita bisa membuat lebih dari satu state. Misalnya, kita pun bisa membuat state untuk age. Kita buat age, state-nya, lalu set age untuk merubah age-nya. Kita ambil dari react.useState, misalnya default value-nya adalah 17. Untuk mengambilnya, sama seperti kita mengambil state name yang udah ada sebelumnya. Age, save. Hasilnya masih sama.